Halo Sigmania. Oke, kembali lagi sama kita di Bedah Film. Sama gue Kibar. Dan gue Lucky. Di sini kita bakal nge-review film atau bedah film Nightmares and Daydreams by Joko series Anwar. Ya, series ini bukan film ya. Apa sih sebenarnya serial ini Nightmares and Daydreams? Tentang apa sih Lucky? Aduh, Tentang apa sih? Sebenarnya membingungkan juga Iya, sebenarnya. Soalnya banyak misteri ya di baliknya. Tapi intinya tentang kumpulan orang-orang yang setiap episodenya ini beda-beda nih, kayak antologi, tapi nantinya ada deh Di yang akhir menyatukan dicampur semua ya. Iya, tapi ini orang-orang ini menemukan mereka dalam kondisi yang ketemu dalam situasi mistis, yang supranatural. Dan ini berhubungan sama orang-orang yang dari Hollow Earth kalau nggak salah ya, Agartha, teori Hollow Earth, di mana kalau alien itu nggak datang dari atas, tapi dari bawah. Gitu. Dan emang setiap episode tadi yang Lucky bilang tuh beda-beda. Jadi emang secara penilaian mungkin apa ya, kita mungkin general aja ya, dari yang paling disuka sama paling nggak suka. Dari film ini tuh si Joko Anwar emang dia memberikan dobrakan baru ya ke perfilman Indonesia, walaupun mungkin masih banyak orang yang bilang kalau film ini tuh CGI-nya masih jelek. Iya, CGI-nya masih kurang. Tapi jujur. Secara idenya fresh sekali. Iya. Karena emang Indo, sebutin aja bahasa science fiction film Indo. Science of fiction itu juga. Iya. Nggak ada yang tahu, jarang banget lah pokoknya. Ya, pokoknya ini kayak untuk pertama kali kayak komersial, yang paling komersial science fiction ya ini ya kayaknya. Iya. Dan semoga ini bisa membuat sutradara-sutradara lain nggak bikin horor doang. Iya, lebih berkembang lagi lah, masa di horor terus gitu. Dari episode 1, jujur gue episode 1 di awal-awal tuh sudah bisa menikmati jalan ceritanya, tapi di akhir itu gue kayak kok begini, ada monster tiba-tiba. Itu jujur gue kaget ya, mind blowing banget. Gue kira itu emang Joko Anwar dari film-film dia sebelumnya emang dia tuh lebih ke isu sosial drama keluarga, walaupun emang di series ini tuh banyak banget kita disangkutin sama hal-hal yang relate di Indonesia. Tapi di episode 1 menurut gue tuh bener-bener di ini banget, di gitu tuh tiba-tiba. Jadi nggak dikit-dikit, gue kira tuh bakal ada time travel. Revelasinya bakal di episode selanjutnya. Ternyata di episode pertama langsung disuguhi oleh kultus ini dan juga monster-monster ini. Cepet banget di situ. Jadi apa ya, buat masuk ke plot itu tuh menurut gue sangat mengagetkan. Gue kira tuh bakal tipis-tipis aja dulu gitu loh, alien tipis-tipis atau mungkin time travel tipis-tipis, tapi langsung das monster. Dan tapi untuk ide monsternya sendiri maksudnya fresh ya, maksudnya. Fresh. Cuman ya sayangnya CGI-nya memang masih kurang dan emang kaget aja kali ya gitu juga. Jujur kaget tiba-tiba. Wah, baru episode 1 udah kayak begini gitu sih. Dan secara plotting juga sebenarnya agak kurang enak gak sih sebenarnya, apalagi agak ke belakang. Iya. Dimana kayak terlalu buru-buru banget jadinya. Tapi mulai ke episode 2 sampai beberapa episode sampai episode 6 lah ya, at least itu udah mulai wah asik juga untuk ditonton ya. Apalagi aktor sama aktrisnya tuh actingnya mantap. Gila itu tuh orang-orang yang mungkin banyak yang menang Piala Citra ya. Semuanya kayak mostly aktor-aktor Indonesia yang top of mind itu ada di serial ini. Kayak Syaine aja tuh yang main di Budi Pekerti muncul dikit doang, tapi sebagai pembisik pembisik mungkin itu ya. Karakternya kecil banget tapi Syaine yang dimainin kayak karismanya keluar banget. Terus ada Kevin Ardilova yang mainin autobiografi, dia cuma muncul beberapa detik doang, mungkin gak ada menit, man ada Kevin Ardilova di situ. Ya, jadi ketakutannya ada yang dari jadi emang secara apa ya, dia tuh bener-bener ngumpulin, nge-assemble aktor-aktor atau aktris-aktris yang emang terkenal untuk ditunjukin, bukan terkenal doang ya. Dia punya bakat yang emang orang-orang Indonesia tuh, sinetfil di Indonesia harus lihat gitu, sineas Indonesia. Terus juga ada aktor atau aktris yang mungkin belum pernah ada ini juga kali ya, belum ada pengalaman acting juga. Gue dengar tuh ada juga si Joko Anwar. Dan menurut lu gimana dari episode-episode yang ada di Nightmare and Daydreams selain episode 1? Itu ada hal yang menarik atau ada yang kurang gitu? Kalau episode 1 emang bener kayak yang paling kurang ya sebenarnya. Sama setuju. Mungkin untuk yang bagi gue bersinar itu justru episode 3 sama 5. Poems and Pain sama The Other Side kalau menurut gue. Dan keduanya ini kebetulan disutradarain Randolph Zaini. Nggak tahu kenapa kayak beda gitu. Apalagi kalau Poems and Pain itu kayak ada sentuhannya Randolph yang kayak nonton katarsis itu kayak ada sentuhannya dia gitu. Kayak ini kayaknya genrenya dia banget gitu. Dimana kayak bukan hanya science fiction, apalagi di Super Marissa Anita yang actingnya kayak luas banget di sini, enak banget kayaknya. Jadi kayak nungguin kayak proyekan Randolph dan juga Marissa Anita kayaknya seru gitu. Dan konsepnya ya sebenarnya secara keseluruhan konsepnya ini fresh semua, menarik semua ya, dimana beda-beda gitu. Dan juga isu sosial yang diangkat juga beda-beda. Ada yang kayak dari yang ini writer's block doang gitu, yang butuh bayar KPR doang, nulis sequel sebuah novel tapi jadi kayak gitu, jadi merevalasi sebuah rahasia gelap di balik pemerintahan
pemerintahan juga ujung-ujungnya. PMS and Pain. Emang yang paling menarik di situ menurut gue adalah PMS and Pain sih. Di situ waktu gue nonton tuh nggak kerasa tiba-tiba udah kelar aja filmnya. Terus juga dari awal tuh kita sebenarnya kalau gue nggak expect bakal kayak begitu kejadian di akhirnya. Yang ternyata tuh dia punya saudara kembar. Iya. Itu yang paling menarik di PMS and Pain. Dan di Other Side itu yang bioskop sama Sita Nursati. Itu sedih sih, menyedihkan. Konsepnya menarik di mana itu udah bermain dengan waktu ya, di mana konsep bioskop ini menjadi kayak perbedaan ruang waktu di dalam dan juga di luar, dan ternyata nanti kita akan lihat evaluasinya gimana. Tapi satu adegan yang paling memorable itu adalah yang di hutan, dan itu udah ada di trailernya juga. Tuh sinematografinya kayak gila ya, pakai siluet creature ini di sebuah hutan. Wow. Dan menurut gue itu paling rapi nggak sih CGI-nya? Iya. Dia kan soalnya itu sederhana, kayak lebih ke praktikal juga sih. Praktikal ya kayaknya, iya praktikal itu. Praktikal yang monster itu teriak gitu kan. Itu kayak praktikal sih, nggak CGI, bagus banget soalnya itu. Iya sih, itu apa ya, di bagian itu tuh terenyuh juga, menyedihkan banget. Apalagi dia pakai konsep waktu yang mana di bioskop dia cuma beberapa lama, tiba-tiba 2 tahun, 3 tahun gitu. Itu pada saat karakter si bapak ini, Kiki Narendra kalau nggak salah gue, itu dia dituduh nyuri motor, terus dia lari ke bioskop, gue udah aduh lu balik lagi ke situ bertahun-tahun lagi gitu. Dan godaan di dalamnya juga ada aja gitu yang membuat dianya kayaknya udah gue di sini aja menjalani realitas yang palsu ini. Sita Nursati kayak wow itu gila sih dia menurut gue. Actingnya saya sudah lama nggak lihat dia bersinar lagi. Dan di sini, dan ada ya untuknya di episode selanjutnya juga muncul lagi gitu. Sih. Terus di Hypnotize di Fahri Albar ya. Di Fahri Albar ini menurut gue yang paling Joko Anwar ini punya otak yang menurut gue genius. Dari cerita dia dari episode 1 sampai ke akhir itu tuh dapat aja gitu, maksudnya konsep ceritanya dari si Hypnotize, dia ngehipnotis orang, tiba-tiba keluarganya itu tiba-tiba berubah jadi orang yang jahat gara-gara di titik awal itu tuh ada dia ngehipnotis siapa? Si Bu Dewi. Itu tuh gue tuh pertama kali lihat, lah Bu Dewi ini bukan yang di tadi ya, di Other Side. Pas gue lihat di Other Side di episode, lah iya benerin tadi Bu Dewi ternyata. Dan di situ tuh dari dia berbuat satu kejahatan aja tuh langsung muncul lagi gitu konsekuensinya. Itu yang paling gue suka dari film tuh, ada konsekuensi yang berlanjutan gitu. FYI, gue itu, lu nonton Dark gak? Jadi otak gue takut gak kuat sebenarnya. Jadi di Hypnotize ini di bagian pengen ke ending dikit, keluarganya itu udah mulai jahat, terus si itu sendirian, si Fahri Albar itu tuh ada sound ciri khas dark banget di situ. Yang dia tuh lebih pokoknya ciri khas dark banget. Gue lupa suaranya kayak gimana, cuman menurut gue ini kayak sound-sound yang ada di Dark gitu. Karena si Joko Anwar juga pernah bilang kalau misalnya lo nonton Nightmare and Daydreams, mungkin ini bakal cocok buat orang yang nonton Three Body Problems, Dark dan lain sebagainya. Dan pas gue nonton Hypnotize, pas gue dengerin pakai earphone, dan ini dark banget anjir soundnya. Mungkin referensi atau referensi dari Dark mungkin ya, tapi feel yang dihasilkan dari sound itu tuh bikin filmnya jadi lebih lebih dapat lagi feel yang dirasain sama Fahri Albar. Dan juga dia pakai praktikal masalah di jam itu ya. Itu dia bikin. Jadi itu sih kalau misalnya dari Hypnotize. Terus lanjut mungkin kalau episode yang sebenarnya berkesan bagi gue itu juga Encounter sebenarnya, episode 4. Sebenarnya setelah gue baca-baca ternyata banyak orang yang nggak suka episode ini. Oh iya kah? Ada juga yang nggak suka. Cuman gue salah satu yang suka, bukannya suka-suka banget, tapi mengapresiasi konsep di mana nelayan yang tiba-tiba kayak jadi nabi gitu di antara lingkungannya, dan juga kayak dijadikan beneran Wahyu gitu sebagai namanya. Iya lagi Wahyu namanya. Jadi ya menarik sih gitu, kayak dinamika dunianya, kampungnya itu, kampung nelayannya juga kan dibangun, dan juga ada karakter-karakter lain di mana orang-orang lain bukan hanya main karakternya juga gitu. Dan konsep di mana menangkap foto malaikat dan juga diselingi oleh bumbu pemerintahan. Itu menarik banget sih. Komedi itu dapat juga karena ada Rick Riting, terus ada karakter yang biasa main komedi. Jadi di film ini tuh bukan kita dipaduin sama hal-hal yang bikin kita mikir doang, tapi ada bumbu-bumbu komedi dikitnya gitu loh. Jadi emang ada karakter-karakter yang bikin film ini tambah fresh lagi. Jadi kita yang pusing dibikin menyenangkan gitu. Dan kalau misalnya mau bumbu kekeluargaan, ada di episode 2 Orphan ya. Iya, di Orphan. Dimana itu salah satu episode yang kayak menyayat hati juga ya, dimana kekeluargaannya nangkep banget Nirina Zubir di situ sebagai ibunya yang kayak abis kehilangan anak, lalu dapat calon anak yang sebenarnya dibilangin anak setan ini, tapi ya pokoknya dinamikanya menarik banget, dimana yang satu kayaknya percaya kalau ini itu hanya anak palsu, tapi yang satunya lagi mulai terenyuhkan gitu konsep-konsepnya. Karena momen-momennya itu ya. Dan 7 hari bersamanya berubah dari yang awalnya masih panggil tante, jadi kayak beneran care banget sama anaknya gitu. Oke, mungkin kita ke episode terakhir sekarang, P.O. Box. Kalau menurut gue sendiri sih P.O. Box sebagai episode terakhir yang harusnya jadi season finale,
agak kecepatan sih. Soalnya kan kayaknya harusnya kita mendapatkan informasi yang memuaskan nih di sini. Walaupun mungkin ada yang nggak dijawab dulu biar season 2 dan juga season-season selanjutnya. Tapi menurut gue masih kurang sih. Maksudnya kayaknya revelasinya terlalu di last minute banget. Kayak 10 menit terakhir baru muncul karakter gitu. Dan juga kayak revelasinya masih agak buru-buru banget jadinya. Sama kayak problem di episode 1 tadi. Problemnya di awal sama di akhir. Tapi maksudnya secara konsep bahwa ini ngambil bagian-bagian yang paling berbakat dari seseorang untuk dijadikan santap bagi bangsa Agatran ini, wow gitu. Ini bukan kanibal, bahkan mereka juga ngomong gitu. Ini mereka rantai tertinggi dari kemanusiaan. Dan cuma ngambil ini lah organ-organ yang emang tuh dia ada kelebihan di situ, organ terbaik mereka. Dan di episode ini juga ada Jaisal Tanjung ya. Iya, DOP-nya masuk tuh. DOP-nya masuk dan emang Joko Anwar kan juga muncul di episode 4 gitu. Jadinya emang adalah cameo-cameo mereka. Cameo yang wah, dia nih. Iya nih, kayaknya makanya sepanjang film kayaknya bakal ada gitu. Bukan hanya aktor-aktornya aja tapi cameo-cameo kecil yang kayak gue pernah lihat nih. Iya, ini dia nih. Terus itu praktikal nggak sih? Yang otak gitu-gitu tuh kayaknya praktikal ya? Kayaknya campuran sih. Makanya kan ini bikin debat nih. Soalnya emang ada yang kelihatan banget CGI yang masih kurang, tapi ada juga yang emang rapi sih. Kombinasi bisa jadi. Menjijikan itu dapat, apalagi yang itu, yang jadi artis film biru. Aduh itu ada aja dah. Tapi adegan lift itu juga agak kelamaan sih, agak nge-break tempo menurut gua. Jadi satu-satu dibedah itu ya? Kayak itu kan rame. Casingnya jadi yang awalnya udah kayak wah ini apa nih, apa dibalik PO 888 ini. Taunya ada rehat bentar untuk informasi yang sebenarnya nggak begitu penting sih. Iya, satu-satu gitu. Soalnya rame. Kecuali kalau 1-2 orang doang. Jadi kita kayak nungguin gitu. Oh ini gitu. Soalnya kan kita pengen tahu apa dibalik gedung ini gitu, apa gitu. Bukan masalah dia siapa gitu. Agak kurang sih memang. Oke, paling segitu aja ya dari film dari kita berdua tentang di film Joko Anward's Nightmares and Daydream. Oke, paling di kesimpulan akhir kita kasih skor kali ya dari 1 sampai 10 berapa menurut untuk keseluruhan ya. Kalau gue mungkin 7 sih. Maksudnya bukan yang terbaik tapi membawa angin segar dan juga fresh, dan juga kayaknya lu pada kalau nonton pasti akan penasaran untuk episode-episode selanjutnya. Jadi kayaknya cuma 7 episode dan durasinya 1 jaman, bisa lah sehari habis gitu. Betul. Gue juga 7 sih. Karena emang apa ya? Gue nggak bisa memperdebatkan tentang CGI gimana karena emang ini budget dan juga deadline-nya mungkin gitu. Dan juga Joko Anwar tuh berani banget buat ini langkah yang sangat berani. Bagus ya sebenarnya untuk menciptakan science fiction biar sineas ataupun filmmaker tuh bisa berani lagi untuk mengeluarkan ide dia yang mereka yang fresh gitu untuk film-filmnya. Oke, jadi gitu ya. 7. Intinya 7. Oke, terakhir sebelum kita closing, di Sigma TV itu ada juga film pendek yaitu Konservatif, ada di YouTube, ada Kejutan, ada Lucid Dream. Kalau web series ada apa, Lu? Ada Perfidia Hasrat dan Angan di TikTok Sigma TV WJ, dan juga ada Aku Kamu dan Semesta di YouTube. Kita ada dokumenter juga. Pokoknya nantikan project-project Sigma lainnya, film-film, web series kayaknya bakal menarik juga nih untuk ditonton oleh Sigmanias. Terakhir jangan lupa nonton Nightmares and Daydream di Netflix karena menarik filmnya. Oke, sekian dari kita berdua. Bye-bye.